Seperti inilah kira-kira kapal kerajaan Turki yang dikirim ke Aceh, yang dengan 600 militer Turki yang datang ke Aceh dan 300 yang dimakamkan di dalam komplek perkarangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Hari ini saya bersama sahabat saya Yusrijal Abdar dan juga Andi Nurseha, nanti akan berperan sebagai kameramen. Sahabat Yusrijal ini merupakan direktur dari Bimbel Delta Bimbel Delta yang ada di Kota Banda Aceh. Kami sore ini mencoba mengunjungi salah satu situs budaya yang ada di Kota Banda Aceh, yaitu makam Tugu Dibitai, atau lebih dikenal dengan kompleks pemakaman militer dari Turki yang ada di Kota Banda Aceh. Sebelum kita menuju ke sana, kita berbicara dulu sedikit terkait dengan bimbel. Iya, baik Bang, ya. Terkait dengan bimbel, kebetulan saya lagi bersama Pak Direktur ya. Iya. Pak Direktur. Jadi program-program apa aja yang ada di Delta Bimbel ini? Di Bimbel Delta kita ini adalah khusus untuk kedinasan dan CPNS. Nah, pastinya untuk adik-adik kita yang memang masih di bangku SMA dan akan melanjutkan ke perguruan tinggi, kita akan fokus kepada sekolah kedinasannya. Jadi spesialis kita adanya di STAN, kemudian adanya di IPDN, STIS, kemudian ada di STMKG dan lain sebagainya. Jadi itu adalah program-program unggulan yang akan kita munculkan di dalam bimbel kita. Kemudian nantinya kita akan persiapan di CPNS di tahun 2021 ini. Kita nanti ada yang namanya pembukaan formasi PNS, CPNS di bulan April atau sampai Juni. Nah, di situ juga kita akan mengajak kawan-kawan baik lulusan dari perguruan tinggi dan lainnya untuk persiapan mengikuti tes CPNS di dalam mempersiapkan di bimbel kita nantinya. Ada nggak program bonus mungkin ataupun program tambahan dari bimbel kita ini? Apa yang misalnya yang hingga adik-adik kita yang masih SMA tertarik untuk ikut bimbel dengan kita ini? Nah, untuk program program tambahan ya seperti itu, nanti kita akan mengajak adik-adik yang sudah bimbel di kita, nanti apakah dalam 1 bulan sekali atau per 2 minggu sekali, supaya tidak terlalu boring ya. Ketika belajar itu kita akan mengajak ke situs-situs budaya. Ada semacam rihlah. Iya. Gitu ya. Berarti juga ada program mungkin belajar di tempat-tempat situs budaya tersebut ya. Betul ya. Kita akan melihat bagaimana nilai-nilai sejarahnya. Nah, di situ juga ada program tambahannya. Jadi kita selain mempersiapkan diri dalam persiapan masuk ke sekolah kedinasan, juga kita untuk lebih refresh ya. Setelah belajar, kita melihat beberapa situs-situs cagar-cagar budaya yang ada di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar nantinya. Oke, berarti sangat bagus ini programnya ya. Iya, pasti insyaallah. Oke, ayo kita langsung menuju ke komplek pemakaman militer. Ya teman-teman semuanya, kita sudah sampai di komplek pemakaman Tugu Dibitai. Kita akan masuk ke dalam, melakukan ziarah, melihat bagaimana melihat kembali perjuangan-perjuangan tentara Turki dalam melatih militer Aceh dalam mempertahankan Tanah Indadu seperti itu ya. Iya.
seperti itu. Oke. Baik, kita akan masuk ke dalam perkarangan makam seperti yang kita lihat di atas ya. Assalamualaikum. Ini kita mau lihat Yos ya. Ini namanya apa namanya? Sultan Salahuddin Mezheb. Ini dalam bahasa Turki bahasa mungkin Turki ya. Ini dalam bahasa Turki, dan kalau dalam bahasa kita makam tentu di Biday. Jadi inilah prasasti ataupun tugu yang kompleks pemakaman Turki ini. Iya. Kita melihat lagi ke dalamnya. Ini adalah beberapa makam tentara yang lainnya. Dan ini tidak dituliskan nama-nama tentaranya, namun hanya batu-batu nisan dan beberapa bentuk. Ya, ada lambang bintang bulan. Jadi ini lambang bendera Turki. Iya. Teman-teman semuanya, ini museum ya di komplek Tungku di Biday. Ya, kita coba masuk ke dalam museum, kita melihat apa aja yang ada di dalam museum. Oh, ini kapal nah. Ini kapal duplikat dari Kapal duplikat ini teman-teman semuanya, kapal duplikat yang seperti inilah kira-kira kapal kerajaan Turki yang dikirim ke Aceh, yang dengan 600 militer Turki yang datang ke Aceh dan 300 yang dimakamkan di dalam kompleks perkarangan ini. Ini bukti kedekatan kerajaan Turki dengan kerajaan Aceh yang sangat dekat hubungan emosionalnya, Bunda. Oke. Ini meriam, Bunda. Ya, meriam dada secupa. Ya. Kayak ini juga ada buka. Ini teman-teman semuanya Lada secupa. meriam lada si cupa. Ya, mungkin ini bisa kita melihat juga di museum-museum yang ada di Turki ataupun di film-film film Turki. Film-film Turki ada yang dibuat meriam-meriam seperti ini. Iya, ya, ini betul. kiriman dari Turki langsung nih, Bunda. Kiriman dari Turki untuk kerajaan Aceh dalam mempertahankan tanah Aceh dari serangan Portugis dan Belanda. Masuk ke wilayah Aceh. Setelah Belanda masuk, adalah orang Belanda diangkatlah meriam lada secupa ini ke negara Belanda. Sekarang berada di museum Belanda. Kalau kita lihat kapalnya sangat luas ini kapalnya. Ya, muatan 300 orang satu kapal. Satu kapal Satu ini orang satu pendayung. Satu orang satu pendayung. Ini di kiri kanannya dayung, Bunda. Ya, dayung. Dayung sangat luas, bahkan ada skoci lagi. Ya, ada meriam. Ada skoci, ada meriam. Meriamnya Yang sangat besar pada saat itu, mungkin ini kapal yang sangat elit. Iya. Ya, kapal yang sangat elit pada saat itu. Kapal perang. Cuman itu udah putus apa layarnya tuh. Ya. Tuh, cuman mula nggak bisa untuk Oke. membersihkan yang di dalam. Ini Habib Abdurrahman ya. Ya, Habib Abdurrahman Zahir makamnya di Jeddah, Arab. Ini Habib Abdurrahman. Makamnya di Jeddah, Di Bunda. Jeddah dialah meminta bantuan dulu ke Turki. Oh, ini. Nah, Berarti Habib ini teman-teman semuanya, menurut Bunda Azimah, yang meminta bantuan ke Turki karena kita sudah sangat tertekan dengan penjajahan dari Eropa. Akhirnya Habib Abdurrahman ini meminta bantuan ke Turki untuk bergabung dengan Turki, mungkin ya. Bergabung dengan kerajaan Turki karena begitu jauh antara Turki dengan kerajaan Aceh dan tidak mungkin bergabung. Akhirnya dikirimlah militer untuk melatih pejuang-pejuang Aceh pada saat itu. Iya, betul. Kalau itu ayah itu ayah benar.
Yang ini ya? Oh yang ini ya, yang ini ayah bunda Azimah ya. Iya. Mirip keturunan Turki juga udah. Nah, karena dia kayak nenek-nenek pendek atau kakek saat ini. Oke, ini siapa? Sultan Selim II. Oh ya, ini Sultan Selim II, kerajaan Ottoman. Yang ini yang Sultan Selim II. Ya. Jadi kita masyarakat Aceh tidak dengan Turki itu bagaikan adik dan kakak anak Ya, dengan betul. Karena tidak orang dengan Turki itu apapun terjadi di Aceh siap membantu. siap Iya. membantu Aceh. Iya. Oke, Insya kita Allah. melihat ini lagi, ini juga ada lukisan. Beginilah kira-kira armada militer Turki yang datang ke Aceh pada saat itu ya, pada tahun 1538 kapal perang inilah yang dikirim Sultan Selim II ke Aceh pada tahun 1569. Jadi inilah teman-teman sangat ini kita meskipun museum ini kecil, Iya. tapi penuh dengan makna. Ya, betul. Selain itu mudah, yang ini kan ada yang dimakamkan 300 orang di kampung Pemakaman ini. Yang lebih dari itu berarti berbaur dengan warga Aceh. Ya, karena kan beliau dan kawin dengan orang Aceh tinggal di sini, beranak pinak di sini. Habis itu yang ada juga kawin dengan orang Aceh dibawa pulang ke Turki. Oh, iya. Makanya orang Turki banyak mirip-mirip orang Aceh. Ya teman-teman semuanya, Iya. di sini tuh di belakang ini adalah pelabuhan dan pelabuhan Baitul Maqdis ya. Iya. Dan tempat mendaratnya kapal-kapal perang tadi. Ya di sinilah mendarat, makanya di sini seperti sebuah kota sebenarnya udah. Ya. Sebuah kota dan juga sebuah tempat pesantren, sebuah daya sekolah militer selain melatih militer dan juga melatih ilmu keagamaan agama. ya, pendidikan, Banyak- keagamaan militer. Banyak ulama-ulama besar Aceh yang lahir dari sini. Iya, Benar Iya. iya, iya. Banyak ulama-ulama besar Aceh yang lahir dari daerah di sini, Bitai. di Bitai ini. Makanya ini perlu dilestarikan dan juga bagi generasi muda harus mengunjungi tempat-tempat seperti tempat ini. situs sejarah ini, apalagi kita ada hubungan khusus ya dengan Turki Utsmani Iya. ya, seperti itu. Ya ini juga teman-teman semuanya, ini juga merupakan benteng, dan ini dalam benteng ini juga ada makam militer Turki juga. Oke teman-teman semuanya, kita sudah mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti ini, sangat baik untuk generasi muda. Semoga ini berkah dan juga ini sinkron dengan program yang ada di Bimbel Delta. Ya. Jadi ada program dalam waktu dekat ini? Nah, untuk kawan-kawan, adik-adik tingkat SMA maupun yang sudah mau persiapan untuk masuk ke sekolah kedinasan dan yang akan persiapan untuk CPNS nantinya, kita dari Bimbel Delta CPNS Kedinasan akan melaksanakan yang namanya tryout SKD ya. Nah, nanti akan disediakan linknya di deskripsi di video ini ya nantinya, seperti itu. Oke, baik. Mungkin sekian dulu video kita hari ini. Iya. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyak kepada teman-teman kalian. Iya. Dan juga jangan lupa untuk Untuk di-subscribe, di-like dan juga di-share. di-share. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.